Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya peserta UKM PPG LPTK IAIN Ponorogo. Nomor peserta 35239000779. Nama Prayitno. NIM 209210117. Tempat tanggal lahir Ponorogo 27 September 1980. Bidang studi pendidikan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah anak-anak, ini kita di hari Senin tanggal 29 November 2021 kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat untuk belajar bersama terkait dengan menceritakan kisah teladan nabi-nabi. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu, duduk yang sholih, duduk yang tenang. Kita berdoa dengan khusyuk. Kita berdoa bersama-sama. 1, 2, mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassir mudahkanlah urusanku, lepaskanlah kekaguan lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga dengan berdoa bersama dengan tenang, Allah berikan kemudahan bagi kita semuanya untuk mendapatkan ilmu. Dan ilmu yang kita dapatkan semoga Allah jadikan sebagai ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat dari sekarang hingga anak-anak besar nanti. Anak-anak, seperti yang Ustadz sampaikan tadi, kita mau belajar terkait dengan kisah-kisah Nabi. Tujuan kita belajar ini agar kita bisa meneladani kebaikan-kebaikan akhlak, kebaikan-kebaikan karakter, kebaikan-kebaikan perilaku yang ada pada diri nabi-nabi yang kita pelajari nanti. Ya, nanti yang akan kita pelajari, Ustadz sampaikan beberapa hal yang kemudian ada pada buku paket kita. Ini, yang pertama kita akan belajar tentang Nabi Daud. Dalam kisah Nabi Daud, kita nanti akan meneladani beliau pada sikap yang berani. Gitu ya. Nabi Daud walaupun masih kecil ikut berperan dalam membela negerinya dari kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Sedangkan Nabi Sulaiman, kita akan belajar terkait dengan bagaimana Nabi Sulaiman itu adalah seseorang yang sedemikian rendah hati, pinter, kaya, tetapi tidak sombong, itu ya. Kemudian kalau Nabi Ilyas, kita akan belajar tentang kesabaran, bagaimana menjadi orang yang sabar
Kita akan tahu nanti Nabi Ilyas itu dalam kisahnya disebutkan sedemikian sering diejek, dicaci maki, ya, disakiti oleh orang-orang yang tidak menyukai ajaran Nabi Ilyas. Tapi Nabi Ilyas tetap bersabar. Sedangkan kisah Nabi Muhammad yang akan kita pelajari adalah terkait dengan sikap jujur dan peduli. Nah, Mas, mohon maaf, songkoknya bisa dipakai lagi biar rapi. Nah, Nabi Muhammad kita belajar tentang apa, Nak? Jujur dan peduli. Jujur itu apa? Nah, tidak berbohong atau berkata sesuai dengan yang sebenarnya. Kalau peduli, pernah ada yang tahu pedulinya Nabi Muhammad? Tahu. Kepada siapa pedulinya? Pengemis. Terus, ada yang lain? Pada fakir miskin, pada anak yatim, itu Nabi Muhammad sangat peduli, gitu ya. Nah, ini anak-anak biar tahu lebih jelas, bisa dibuka-buka bukunya, dibaca-baca kisah Nabi yang disukai. Itu ada 4 kisah Nabi. Nah, dibaca-baca karena nanti setelah Ustadz menerangkan ini, anak-anak nanti Ustadz akan nilai bagaimana anak-anak memahami cerita ini, kisah ini, dan kemudian menceritakan di depan kelas semuanya. Kira-kira siap untuk bercerita? Siap, alhamdulillah. Silahkan Ustadz kasih waktu untuk membaca-baca kisah-kisah Nabi yang ada di buku paketnya. Mas siapa? Nah, dibaca ya. Anak-anak sudah membaca semuanya? Sudah. Untuk melengkapi pemahaman kita terhadap kisah-kisah Nabi, kalau hari ini kita nonton video film kisah-kisah Nabi, mau? Mau. Oke, duduk dengan tenang. Tapi syaratnya, aturannya, kalau nanti ketika nonton ada yang sekiranya rame sehingga kemudian dirasa mengganggu kita mendengarkan kisah, maka videonya dihentikan terlebih dahulu sampai kemudian tenang, gitu ya. Ya. Kita lihat dari pertama satu persatu tentang kisah Nabi. Ya, yang pertama siapa, Nak? Nabi Daud. Dari Nabi Daud kita tadi akan belajar tentang apa? Sikap berani, pinter. Kita lihat ya, Nabi Daud. Kita percepat kepada filmnya ya. Munculkan
Jalu, pemimpin yang zalim di tengah kehidupan mereka. Sebentar. Disimak bersama-sama. Tidak lama setelah wafatnya Yosua bin Nun, pemimpin Bani Israel yang telah berhasil membawa kaumnya hidup dengan tenang di bumi Palestina, sedikit demi sedikit Bani Israel mulai menyimpang. Mereka mulai berani berubah dan menambah isi kitabullah, sehingga muncul silang pendapat dan perpecahan di antara mereka. Lalu Allah memunculkan Jalut, pemimpin yang zalim di tengah kehidupan mereka, pemimpin yang kejam lagi bengis, dan senantiasa membuat mereka hidup dalam ketakutan yang mencekam. Duduk yang tenang, Nak, biar nontonnya lebih menyenangkan. Apa benar yang kau katakan tadi? Hah? Iya, benar. Aku melihatnya dari gerbang kampung kita. Aku bisa pastikan bahwa pasukan berkuda itu adalah tentara Jalut dan mereka sudah dekat. Demikian hari-hari di perkampungan Bani Israel, mereka lalui dengan sabar. Siap, ya tikus. Kemana perginya sebuah bangkai itu? Awas kalau aku temukan, pasti aku cincangnya. Mau lari kemana orang tua? Hah? Ampun, jangan bunuh aku Tuhan. Rasakan ini. Tanganku. Ayo, keluar kau! Jangan jadi pengecut! Kau berani! Hadapi aku! Hei, pengecut! Ayo, cepat keluar! Kau berani! Hadapi aku! Dasar, anak kecil kurang ajar. Rupanya kau yang telah menggangguku. Akan aku bunuh kau. Rasakan ini! Oh, rupanya kau hebat juga anak kecil. Sekarang cobalah yang ini. Kaki tidak apa-apa? Tenang, tidak apa-apa nak. Terima kasih kau telah menolongku. Aku hanya berusaha saja, kek. Tapi yang menolong kakek adalah Allah, Tuhan yang Maha Kuat. Perkenalkan, namaku Daud. Oh ya, kakek siapa? Dan dari mana? Namaku Gila. Aku datang dari kampung sebelah nak. Lalu, laki-laki itu siapa? Dan mengapa dia mengejar-ngejar kakek? Dia adalah salah satu tentara Jalu.
Aku lari dari kampung karena Jalut dan pasukannya menyerang kampung Kamena. Seluruh keluarga kakek dibunuh mereka, dan rumah kami pun dibakarnya. Wah, kasihan sekali. Kalau kakek tidak keberatan, ikutlah denganku. Mungkin saudara-saudaraku bisa membantu kakek. Kakek mau? Terima kasih, nak. Kau baik sekali. Semoga Allah membalas kebaikanmu. Mari, Kek. Iya. Nah, ini tadi Daud ketika masih kecil ya nak ya. Apa yang dilakukan? Menolong kakek tua ya dari kejaran seorang tentara gitu ya. Nah, ini kisah Nabi Daud. Kalau dilanjutkan itu ada tentang Nabi Daud ikut perang gitu ya. Anak-anak, kita lanjutkan Nabi yang kedua yang akan kita pelajari. Nabi siapa? Nabi Sulaiman. Kita lihat ya. Iya, Baginda. Saya setuju dengan rencana. Ya, kami juga setuju, Baginda. Baiklah, kalau begitu siapkan pasukan dan semua yang diperlukan dalam perjalanan. Kita akan berangkat sekarang. Nah, ini Nabi Sulaiman sama pembantu-pembantunya ya, para pengawalnya mau berkunjung ke desa-desa, melihat rakyatnya, mau membantu kalau sekiranya ada yang perlu bantuan gitu ya. Kita lihat selanjutnya.
Maha suci Allah yang telah memberikan kemampuan kepada Raja Sulaiman sehingga mampu memahami bahasa binatang-binatang. Ya, Nabi Sulaiman punya kemampuan bisa memahami bahasa binatang. Kemudian dipergunakan dalam rangka untuk berbuat baik ya kepada binatang. Jadi semutnya biar masuk dulu. Nabi Sulaiman dan rombongannya bersedia untuk menunggu, menunjukkan bahwa ini sikap yang rendah hati ya, tidak mentang-mentang punya banyak pasukan kemudian melakukan sesuatu yang membahayakan yang lain gitu ya. Oke, kita lanjut. Nabi yang ketiga, Nabi siapa? Nabi Ilyas. Kisah Nabi Ilyas yang akan kita teladani sikap apa? Ada yang tahu? Apa? Sabar. Kita lihat ya, Nabi Ilyas. Itu ya, itu para tentara sedang nyari-nyari Nabi Ilyas, mau ditangkap gitu ya. Nabi Ilyas tetap sabar dalam mengajarkan kebaikan kepada masyarakatnya. Oke. Yang terakhir nak, Nabi siapa yang akan kita pelajari? Nabi Muhammad. Kita lihat ya. Ya, ini ya yang kita saksikan, ada pengikut-pengikut Nabi Muhammad yang disakiti oleh orang lain. Nah, Nabi Muhammad kemudian membantu ya, menyelamatkan. Itu sebagai bentuk sikap teladan Nabi Muhammad tentang peduli terhadap orang lain. Gitu ya nak ya. Kemudian bercerita. Nanti Ustadz memberikan penilaian terhadap yang anak-anak lakukan. Mau melihat contoh cara berceritanya? Mau ya? Kita lihat. Ada contohnya. Nanti anak-anak juga sama, bisa membuat cerita semacam ini kemudian diunggah di YouTube. Anak-anak yang sudah punya YouTube siapa? Ada. Yang punya Facebook? Yang sudah biasa pakai WA? Nah, bisa nanti videonya di-share di situ ya, biar bermanfaat untuk orang lain. Kita lihat contoh berceritanya. Ya. Mas, diperhatikan Mas contohnya.
Nah, begitu nak ya contohnya ya, bercerita di depan sesuai yang sudah difahami dari kisah-kisah yang dibaca anak-anak ataupun yang kita tonton bersama-sama tadi. Anak-anak siap untuk bercerita? Siap ya. Maju satu-satu, nanti kita simak bersama. Anak-anak menyimak temannya ketika bercerita, nanti Ustadz menilai. Ya, silahkan nomor 1. Maju ya, duduk di sini. Nah, silahkan dicoba, nanti kalau ada yang mungkin lupa, belum bisa, tetap Ustadz ajari ya. Silahkan duduk. Iya. Nabi siapa yang mau diceritakan? Oh, Nabi Sulaiman. Ya, silakan. Teman-teman disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini aku akan bercerita tentang Nabi Sulaiman. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman dan bergerombolan dengan pasukannya bersama rombongan bersama pasukannya sedang mencari air untuk diminum. Lanjut. Nabi Sulaiman mencari burung-burung yang menghilang tidak jelas. Nabi Sulaiman akan mengancam burung-burung ketika dia tidak muncul di hadapannya. Oke. Nah, ini tadi ceritanya tentang Nabi Sulaiman dengan burung hudhud. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nomor 2. Silakan. Yang bercerita selanjutnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan menceritakan kisah Nabi Daud. Pada suatu hari, perang antara pasukan Jalut dan pasukan Talut pun terjadi. Nabi Daud ikut berperang dengan menggunakan bersenjata ketapel. Nabi Daud ikut berperang dengan gagah berani. hingga bisa mengalahkan. Nabi Daud pun akhirnya maju 1 lawan 1 melawan Jalut. Jalut pun geram karena yang maju adalah seorang remaja. Akhirnya Jalut pun menyerang Daud dengan pedang besarnya. Dengan kegesitan Nabi Daud dapat menghindar dari serangan Jalut. Saat Jalut lengah, Nabi Daud pun menembakkan ketapelnya tepat di kening Jalut. Kening Jalut pun pecah dan akhirnya mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk. Selanjutnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hari ini akan menceritakan Nabi Sulaiman. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman dan para rombongannya berjalan mau melihat masyarakatnya. Nabi Sulaiman secara langsung. Nabi Sulaiman dan para rombongannya tiba di padang pasir. Nabi Sulaiman sangat kehausan. Nabi Sulaiman pun menyuruh prajuritnya untuk mencari sumber mata air. Tetapi para prajuritnya tidak menemukan
sumber mata air. Lalu Nabi Sulaiman mencari burung hudud yang pandai mencari sumber air. Nabi Sulaiman mencari burung hudud tetapi tidak menemukannya. Kemudian Nabi Sulaiman memerintahkan prajuritnya untuk mencari burung hudud. Nah, tidak begitu lama datanglah burung hudud di hadapan Nabi Sulaiman melaporkan kalau ada kerajaan yang dipimpin oleh perempuan yang bernama Ratu Bilqis. Mereka menyembah matahari. Kemudian Nabi Sulaiman ingin mengajak mereka menyembah Allah. Nah, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Selanjutnya, silakan. Ya, disimak teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu hari Nabi Daud bergabung menjadi tentara dengan kedua saudaranya. Oleh saat itu Bani Israel dipimpin oleh Raja Talut. Sedangkan musuhnya adalah Raja Jalut. Nabi Daud adalah putra dari Yasa, keturunan Bani Israel, dan tinggal di Bethlehem. Nabi Daud dikenal sebagai pemberani dan memiliki keahlian bermain ketapel. Oleh saat itu, pasukan sudah terbentuk dan bersiap untuk melawan pasukan dari Raja Jalut. Walaupun Nabi Daud masih remaja, ia tetap berani untuk melawan pasukan Raja Jalut. Ia mampu memorak-porandaki kepemimpin pasukan Raja Jalut. Setelah Raja Jalut melihat pasukannya hampir kalah, ia menantang pasukan Raja Talut untuk 1 lawan 1. Tidak ada pun satu yang berani melawannya karena dia adalah gagah dan perkasa. Nabi Daud maju dengan berani. Ia menantang Raja Jalut. Raja Jalut pun geram dan langsung menyerang Nabi Daud. Nabi Daud pun tidak lengah, dia dengan gesiknya menghindari serangan tersebut. Raja Jalut pun lengah dan Nabi Daud menyerang dengan ketapel yang sangat keras hingga mengenai kening Raja Jalut. Keningnya pecah dan mati. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya, kita tutup dengan berdoa ya. Duduk yang tenang. Ini kita sudah belajar tentang kisah-kisah Nabi. Semoga Allah berikan kemudahan kepada kita semuanya untuk meneladani perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh para nabi yang kita pelajari. Kita cukupkan belajar bersama kita hari ini. Kita berdoa dengan doa kafaratul majelis. 1, 2, mulai. Subhanakallahumma
Terima kasih. Semoga kita semuanya tetap dalam kondisi sehat, ya, semangat belajar, semangat mengaji, semangat untuk berbuat baik kepada siapapun sebagai bentuk meneladani sifat-sifat baik para nabi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.